Kemarin kita sudah belajar tentang tema 1. Sekarang kita lanjut pembelajaran yaitu buku tema 2. Sudah memiliki buku semua? Sudah. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Kalimantan Selatan yaitu Ampat-Ampat Sisa untuk memberikan rasa cinta tanah air kita dengan mencintai setiap ciri khas dari suatu daerah. Baiklah, kita berdiri semua. Menyanyikan lagu Ampat-Ampat Pisang dimulai. Ampat-ampat pisang, pisangku belum masak, sedikit tidak tiba. Yang pertama tujuannya adalah setelah membaca teks, kalian mampu menuliskan informasi penting yang termuat dalam teks yang terperinci. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Lalu yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Lalu yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan pada hewan. Yang terakhir, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Di tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Buka halaman 1, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Sekarang Ibu meminta kalian untuk memperhatikan gambar yang ada di halaman 1 tersebut. Silakan amati gambar terlebih dahulu. Ibu mau bertanya, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Kambing. Kambing. Ibu mau bertanya kembali, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Belum ya, karena sama hewan juga seperti manusia yang membutuhkan oksigen. Bagus. Di halaman 2, silakan kalian membaca teks Dayu dan Ikan Hias terlebih dahulu untuk menambah pemahaman kalian. Silakan dibaca. Apakah sudah selesai membacanya? Baik. Kalau sudah selesai, sekarang buka di halaman 3. Kita lihat ada LKPD yang berada di halaman 3. Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Ikan makoki. Bagus, ikan makoki. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Siapa berarti ditujukan kepada nama orang, yaitu Dayu. Lalu yang ketiga, di mana ikan hias itu dipiara? Di dalam sebuah akuarium. Selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Setiap hari. Kalau tidak diberi makan, maka ikan akan mati. Yang kelima, kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Betul sekali, Dayu memperhatikan
perbedaan-perbedaan sesuai dengan jenisnya. Misalnya, pada cacing tanah. Tahukah cacing? Biasanya kalian menemukan cacing itu di mana? Di dalam tanah. Yang tempatnya lembab. Tempatnya itu lembab. Jadi biasanya cacing itu kita dapat menemukannya di dalam tanah yang posisi tanah tersebut adalah di tempat yang lembab. Karena sistem pernapasan pada cacing tersebut memiliki alat pernapasan khusus, yaitu cacing bernapas melalui permukaan kulit. Juga ada yang namanya sistem pernapasan, contohnya pada serangga. Alat pernapasan pada serangga itu yaitu menggunakan trakea, yaitu sebuah sistem tabung yang memiliki banyak cadangan di dalam tubuh. Lalu juga ada contoh dari sistem pernapasan yang menggunakan insang. Itu biasanya pada hewan apa? Ikan. Betul sekali, pada ikan. Di mana insang tersebut bukan hanya berfungsi sebagai alat pernapasan, tetapi juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai penyaring makanan. Hewan amfibi juga termasuk yang memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda sesuai tahapan umurnya. Contohnya itu pada katak. Pertama, sistem pernapasan pada katak tersebut yang masih berupa kecebong. Tahu kecebong? Tahu kan? Kalau kecebong biasanya memiliki alat pernapasan yang berupa insang yang terdapat di luar tubuhnya. Tetapi setelah kecebong tersebut telah berusia 9 bulan, maka dia akan menggunakan insang bagian dalam pada tubuhnya. Tetapi jika dia telah tumbuh dewasa, katak tersebut menggunakan alat, yaitu alat pernapasan berupa paru-paru dan permukaan kulit, di mana sistem pernapasan pada katak tersebut memiliki tahapan-tahapan yang berbeda sesuai dengan usia katak tersebut, ya, dari tingkat masih kecebong sampai dia tingkat dewasa. Lanjut lagi ke yang lainnya, yaitu seperti reptil. Tahu hewan reptil? Apa saja contohnya? Ular. Terus apa lagi? Buaya. Terus apa lagi? Biu merupakan contoh-contoh hewan reptil, di mana hewan reptil ini menggunakan paru-paru, di mana untuk masuk melalui hidung, batang tenggorokan, lalu baru masuk dalam paru-paru. Lalu ada juga burung paru-paru, tapi dia menggunakan sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Itu bisa kalian lihat pada halaman 9. Ada gambar? Ada gambar kan? Burung itu memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Itu ada hewan mamalia. Hewan mamalia itu ada terbagi menjadi mamalia, tahu ya? Berarti hewan yang menyusui. Jenis mamalia itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada yang namanya mamalia darat dan mamalia air. Kalau mamalia darat apa saja? Kambing, selanjutnya, contoh hewan mamalia air. Terus apa lagi? Ikan paus. Terus apa lagi? Nah, sekarang kita mengenal sistem pernapasannya, ya. Alat pernapasan pada hewan mamalia darat yang itu terdiri atas ada hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Dapat kalian perhatikan gambar yang berada di dalam buku paket halaman 10. Silakan dibuka. Buku paket halaman 10.
Jadi saat menyelam bisa perhatikan ikan. Misalnya ini ada apa? Ikan lumba-lumba. Dicontohkan pada halaman 11 itu ada gambar ikan lumba-lumba. Misalnya pada saat ikan lumba-lumba tersebut menyelam, berarti katup akan menutup sebaliknya. Apabila saat ikan itu muncul di permukaan air, katup itu akan terbuka. Pada saat itulah hewan mamalia air dapat menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ya, baiklah. Untuk memahami pemahaman kalian tentang sistem pernapasan pada hewan ini, silakan kalian baca teks bacaan pada halaman 4 sampai dengan halaman 11. Nah, di mana pada teks bacaan tersebut dilengkapi dengan gambar-gambar yang akan memudahkan kalian memahami materi pada hari ini. Ibu beri waktu untuk membaca, silakan dibaca. Apakah kalian sudah selesai membacanya? Sudah memahami materinya? Baiklah, ibu akan membagikan lembar LKPD yang harus kalian isi atau kalian kerjakan, karena dari sini ibu akan mendapatkan nilai pemahaman kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Jadi ibu akan membagikan kalian dalam bentuk beberapa kelompok, yaitu kalian jumlahnya ada berapa orang? 20? Baiklah, ibu bagi menjadi 7 kelompok. Kelompok terdiri dari 4 orang. Baiklah, tugas pada kita hari ini yang terdapat pada LKPD yang ibu bagikan itu dikerjakan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Setiap kelompok membuat salah satu bagan cara kerja pernapasan, organ pernapasan pada setiap jenis hewan yang sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Misalnya, pada kelompok 1 membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada cacing tanah. Yang kelompok 2 tadi siapa? Kelompok 2 ragul, yaitu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada ikan. Menurut tugas kalian masing-masing, silakan berdiskusi sesuai dengan kelompok. Ibu tunggu sampai kalian selesai mengerjakannya. Sudah duduk di dalam kelompok kalian masing-masing? Silakan dikerjakan, ya, berdiskusi antara kelompok sehingga kalian menemukan informasi untuk memecahkan permasalahan yang terdapat pada LKPD tersebut.
Apakah sudah paham semua? Sudah. Sudah baca semua kan? Sudah. Kalau cacing itu merupakan menggunakan alat pernapasan khusus seperti yang ibu jelaskan tadi, yaitu cacing bernapas melalui permukaan kulit. Dan mengapa kulit cacing itu selalu basah dan berlendir? Itu karena untuk memudahkan si cacing tersebut untuk menyerap oksigen dari udara. Bapak, mari kita beri tepuk tangan kepada Putri yang tadi mengatakan. Saudara, perwakilan dari kelompok 2 yang membahas tentang kelompok 2 katangannya membahas tentang organ pernapasan pada ikan. Ya, Rabu, silakan maju. Membuat ada cara kerja organ pernapasan pada ikan untuk menarik napas ikan, membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk ke tubuh. Oksigen diserap oleh pembuluh darah pada insang, kemudian masuk insang terbuka menggunakan karbon dioksida dan air. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Rabu. Setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini dan juga melakukan diskusi, apakah ada yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Baiklah, Rinaldi, silakan maju. Kesimpulan yaitu bahwa semua organ dengan manusia yaitu bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun sistem pernapasan pada hewan berbeda sesuai jenisnya. Contohnya ada yang melalui permukaan kulit cacing, serangga, insang, ikan dan paru-paru. Bagus.